Halo teman-teman semua, selamat datang lagi di channel saya di Rimba Borneo. Apa kabar semuanya? Nah, sekarang saya sedang berada di Kota Malang, teman-teman. Nah, saya dulu sempat kuliah di sini selama beberapa tahun ya, S1, dan sekarang saya nerusin kuliah lagi di sini sehingga saya tidak ada banyak waktu untuk bikin konten buat kalian semua. Jadi selama 1 tahun ke depan ini saya masih akan terus berada di Kota Malang. Oke, nah kali ini ada yang menarik teman-teman. Hari ini saya ingin mengunjungi salah satu ya, orang ya, ini sangat fenomenal banget, dan dia salah satu master tanaman, ahli tanaman aquascape ya, maupun non aquascape yang ada di Kota Malang. Nah, kalian pasti jarang ya buat pemain lama aquascape yang tidak kenal dengan beliau ini, dan beliau ini adalah ratunya aquascape Indonesia, Queen of Aquascape Indonesia. Siapakah dia? Yuk ikuti saya terus. Inilah kita. Oke. Semoga aja orangnya ada ya teman-teman ya. Kita nggak tahu apakah ada atau tidak. Mau cari tanaman. Ya apa juragan? Ya apa suami? Juragan siapa? Ya apa kabarmu? Kabar baik. Ya apa kabarnya? Yang ini. Duduk dulu. Ya. Enggak kenal. Hah? Kenal toh? Kediri. Iqbal. Sini duduk si orang aku. Ono Waria Rimba. Ono Waria. Waria Rimba. Waria Rimba. Siap. Aku lagi protes sama si Gustaf. Nyap. Kemarin jualan iguazu tak beli, ternyata tak tanya iguazunya kok tumbuhnya kok cepet temen, nggak sewajarnya. Ternyata dia dari biji kan, maksudnya sudah hybrid, tak protes. Oke, sekarang kita sedang berada di Ratu Aquascape Indonesia. Lama gak jumpa sama si Iqbal lo ya. Kapan kita terakhir ketemu sayang? Mungkin 3 tahun yang lalu kayaknya ya. Tahun pas waktu sebelum habis melahirkan. Iya, sebelum Covid. Nah, ini salah satu suaminya Viral. Ya. Sulit. Oke. Nah, di sini ada banyak banget tanaman-tanaman. Ini ada Madagaskar. Ini pernah mahal banget, teman-teman, dan sekarang cukup terjangkau. Cuma masih mahal kalau di sini ya. Oh iya dong. Kalau di sini harganya number one. Jadi tokoku ini paling mahal se-Indonesia. Bukan paling mahal se-Malang ya, tapi tokoku ini paling mahal se-Indonesia. Nomor 1 tapi kualitasnya jos, barangnya ori. Oke, kita punya kualitas. Barangnya ori. Tanaman kita di sini kita bikin seminimal mungkin perawatan. Jadi tanpa CO2, tanpa filter. Jadi walaupun Anda tanpa CO2, tanpa filter, tanamannya masih dalam keadaan bagus. Oke, nah bisa kalian lihat ini ya. Ini semua tanpa filter, bisa dilihat. Nah, gelembung-gelembung perling ini kan dia nggak kena arus. Tanda-tandanya berarti dia nggak ada arus sama sekali di sini. Tanamannya cakep-cakep loh. Tuh, ini Cryptocorin Wenti ini ya. Itu ada Wenti bronze, Wenti brown, Wenti green, sama Wenti brown tropica, macam-macam. Crinum tuh, banyak banget teman-teman. Dan ini yang spesial nih, dua-duanya tanpa filter, tanpa aerator. Arwana. Sampai butek, lihat tuh, butek. Tapi sehat teman-teman tuh. Arwana ini Arwana Golden ya? Itu Golden Crossback. Arwana Golden. Tapi yang kualitasnya yang kurang bagus. Kita lihat di luar. Nah, di sini ada banyak banget Echinodorus. Ini Echinodorus sepertinya Rubin Red. Ini juga banyak ada Echinodorus apaan ya di bawah. Kurang ngerti juga karena dia masih kecil ya teman-teman ya. Mbak Bro Mirel. Nah, ketemu lagi bersama saya di sini Rimba Borneo. Kali ini saya sedang berada di salah satu tempat yang paling fenomenal seluruh jagat raya. Jadi bener, iki wajahku wis sempurna kan? Sempurna banget. Nah, ini adalah salah satu pemain aquascape dan yang lain-lainnya masih tetap bertahan hingga detik ini. Tipsnya dong, bagaimana kok bisa tetap bertahan sedangkan di luar sana banyak yang mati suri, bahkan mati selamanya. Oke, baik. Jadi tips kita di sini, saya kan salah satu penjual dengan harga yang lumayan tinggi. Jadi harga di toko saya itu paling mahal se-Indonesia dari dulu sampai sekarang. Ya pernah dulu ya, 2 tahun atau 3 tahun dulu pernah saya obrolan harga, pernah. Cuman ya cuma sebentar, tidak lama-lama. Nah, saya jualan dengan harga yang sangat tinggi karena yang saya jual tanamannya sesuai dengan ID. Itu yang pertama. Nah, yang kita harus tahu, tidak semua penghobi aquascape itu orang yang hobi-hobi ikut-ikutan.
ada orang yang fanatik suka tanaman. Nah, orang yang fanatik suka tanaman ini biasanya memang mereka cenderung membeli tanaman dengan ID yang jelas. Dan saya adalah salah satu orang yang jualan tanaman dengan ID yang jelas. Jadi misal tanamannya, misal ini ya, ini namanya Nymphaea Red Zankeri. Jadi saya akan menjual dengan nama Nymphaea Red Zankeri. Nah, kalau orang-orang kan jualannya ngawur Tiger Lotus gitu. Tiger Lotus Red. Nah, sementara Tiger Lotus itu kan macamnya banyak. Banyak. Ada Nymphaea Zankeri, ada Nymphaea migranta, ada Nymphaea rubra, ada Nymphaea apa macam-macam lah. Jadi kita jualnya sesuai ID. Jadi walaupun orang-orang di luaran sana jualan murah dengan harga dan nama yang semrawut, di sini orang akan tetap percaya kalau tanaman ini sesuai ID. Oke, Gitu. jadi intinya kan gini ya, Mbak Bro ini kan intinya mempelajari tanaman dengan lebih saintifik, spesifik sampai ke spesies-spesiesnya, sehingga kemampuan diri itulah yang akhirnya dikembangkan untuk tetap apa ya bahasanya? Tetap eksis. Jadi Ya. kalau misalnya kita jualan tanaman, kita harus benar-benar bisa menjelaskan ke pembeli kalau Benar, tanaman benar. yang kita jual sesuai dengan ID-nya. Jadi ada orang yang memang penghobi tanaman, itu beliau akan beli tanaman yang benar-benar asli. Nah, sementara kalau syukur-syukur murah, istilahnya ada farmer-farmer baru, pembudidaya-pembudidaya baru, itu kan rata-rata jual ID-nya kan pasti kan agak ngawur. Ya. Aku jual ini tapi murah, tapi namanya ngawur. Gak masalah bagi kita, wong itu bukan saingan. Mohon maaf, saya nggak punya saingan. Kalau orang nyaingin saya banyak, tapi kalau saya nggak pernah punya saingan, sorry ya. Gitu, jadi kita jualan sesuai ID. Dan saya tidak pernah punya saingan. Kalau orang nyaingin saya banyak ya, tapi kalau saya tidak pernah punya saingan. Bagi saya semuanya teman, semuanya sama-sama bisnis, sama-sama jual. Ya, yang membedakannya mungkin dari kesimpulan saya bahwa tidak semua seller, tidak semua petani itu dia paham terkait tanaman tersebut. Ya. Jadi kalau di sini yang saya jual sesuai ID, tanamannya jelas, asalnya dari mana, orang belajar pun saya kasih tahu. Ya. Orang pengen tahu, Mas, ini tanamannya bagaimana, saya jelaskan secara detail. Jadi saya jualan di sini dari dulu sampai sekarang. Kenapa bisa eksis? Yang pertama, saya tidak mau merusak harga diri saya. Walaupun saya sudah gak punya harga diri, tapi tetap ID tanaman yang saya jual adalah tanaman yang real, yang tidak saya karang namanya, sesuai habitat, dan saya jamin tanaman saya dengan kualitas yang terbaik. Oke. Jadi begitu teman-teman, penjelasan singkat dari salah satu sosok sesepuh aquascape yang sangat fenomenal di Indonesia. Jadi begini, bener teman-teman, saya kesini pertama kali itu tahun 2013. Jadi kalau kita datang ke sini nanyain tanaman A, beliau ini akan menjelaskan secara spesifik, mulai dari taksonominya, mulai dari genusnya, spesiesnya, sehingga apa, kita bisa mengetahui tanaman tersebut secara utuh, termasuk bagaimana cara merawatnya, sejarahnya tanaman ini dari mana, kapan masuk di Indonesia, terus kemudian karakternya tanaman ini seperti apa. Nah, beliau ini adalah salah satu expert di bidang itu yang ada di Indonesia. Nggak hanya tanaman aquascape, tapi tanaman-tanaman lain seperti tanaman darat, bunga-bunga aloe vera seperti itu ya, itu juga beliau ahlinya. Dan beliau ini ya, untuk kalian ketahui, memiliki salah satu kelebihan dan juga sekaligus kekurangan. Nah, apakah itu? Tentunya beliau ini dia suka belajar sesuatu sampai seperti orang gila. Sebagai contoh, belajar tentang anubias. Begitu beliau itu menguasai anubias, dia akan move ke yang lain, dan yang lainnya, yang anubiasnya itu akan sedikit tertinggal. Bener nggak kira-kira? Jadi gini, kalau misalnya saya belajar tanaman ya, saya akan mempelajari tanaman itu sampai selesai. Artinya saya akan mempelajari tanaman itu sampai bener-bener hatam, sampai bener-bener dengan cara se-ekstrim mungkin tanaman itu hidup. Sekiranya saya sudah menguasai bener-bener, saya akan pindah belajar tanaman lain. Nah, tanaman yang sudah saya pelajari kadang-kadang terbengkalai. Kadang-kadang nggak terawat lagi. Yang penting saya belajar gitu ya. Nah, apabila ada orang yang pengen belajar, pasti akan saya nggak keberatan berbagi ilmu. Jadi saya kalau misalnya ada orang yang pengen belajar, pasti akan saya jelaskan. Dan saya senang kalau ada generasi-generasi baru yang mau belajar, yang mau belajar budidaya, mau belajar apa, saya senang sekali. Ya walaupun nanti mereka akan berpotensi untuk menghancurkan harga sendiri, saya tidak mau tahu. Toh saya di sini harganya juga masih tinggi. Jadi saya tipikal orang yang suka belajar sesuatu tuh sampai bener-bener detail. Kalau sudah, biasanya saya tinggalkan, saya belajar sesuatu yang lain lagi. Oke,
Di sini kan banyak sekali ya rumor yang beredar tentang Mbak Mirel, Apa itu? kontroversi, ya kan? Kontroversi apa? Ya salah satunya kan sering banget komplain terhadap seller-seller yang dia menjual dengan harga murah. Nah, pertanyaan saya satu, memang salahkah ketika kita menjual harga itu murah? Oh enggak, harga murah itu tidak salah. Ya, jadi ada orang yang menjual harga murah, tidak ada masalah karena mungkin saja kuantitas beliau banyak. Budidaya sudah berlebihan, terus moro daripada tidak laku dijual murah-murah, tidak ada masalah sebenarnya. Nah, sementara saya kan jualnya kan mahal sekali. Ya kan? Jadi kalau misalnya jual mahal, oh jangan mahal-mahal dong. Oh, ya jelas kita mahal dong, listrik kita tidak subsidi. Mohon maaf ya. Listrik kita non subsidi. Jadi pastinya kita jual mahal. Nah, kenapa orang ada yang jual murah? Ya karena ada mitos ya, saya tidak terlalu percaya. Tapi katanya orang yang jual mahal pasti akan nemu pasarnya sendiri. Orang yang jual murah juga akan nemu pasarnya sendiri. Katanya rezeki ada yang atur. Saya nggak terlalu percaya, tapi saya membuktikan itu dan nyata. Oke. Itu aja sih. Ya, begini, ini terakhir ya. Mbak Mirel ini kira-kira main aquascape dari tahun berapa dan tanaman apa dulu yang pertama-tama dimainin? Kalau main Dimiliki. aquascape, saya rasa saya belajar aquascape ini pertama kali dikasih tanaman itu sama senior kita yang kita muliakan ya, Papi Lukas Aquazone. Jadi saya pertama kali dapat tanaman itu dari beliau, tanamannya namanya Baby Tears, tahun 2004. Wih, udah Tahun lama sekali itu. 2004 itu pas waktu itu Papi Lukas yang sekarang Aquazone yang tokonya luar biasa besar ya, megah. Itu dulu waktu tokonya masih kecil, masih sekitar 5 meter. Itu dulu saya di pertama kali dikasih tuh Baby Tears. Mungkin beliau lupa atau masih ingat, saya tidak tahu. Waktu itu saya masih sekolah SMK kelas 1. Saya SMK kelas 1 dikasih tanaman namanya Baby Tears 3 helai. Nah, itu yang pertama kali. Terus yang tanaman yang varietas-varietas lain tuh kayak Anubias, kayak Cryptocorin, terus kayak Nymphaea itu dari Mas Badrus Splendid. Kalau Mas Badrus mohon maaf sekarang sudah nggak jualan lagi, nggak tahu kenapa. Tapi dulu 2 orang itu yang pertama kali sangat berpengaruh mengajari saya sebagai pecinta tanaman. Ya, tapi terakhir-terakhir ini justru lebih terkenalnya Mas Mirel ini ahlinya Echinodorus atau Queen of Echinodorus. Kenapa kok bisa jadi Echi? Kalau Echi itu dulu pertama kali saya tahu Echinodorus itu ya pertama dari Mas Badrus di Splendid. Nah, kemudian saya kenal sama senior kita yang terhormat namanya Mas Andre Onek ya. Beliau ya gila ya. Tapi beliau senior saya, salah satu orang yang mengajari saya banyak hal namanya Mas Andre Onek. Hai Papi. Hai. Nah, kemudian kenal sama Pak Matali. Nah, di Pak Matali saya belajar banyak hal, saya belajar nyilang, saya belajar hibridisasi, saya belajar palinologi, saya belajar banyak hal dari Pak Matali sampai saya menjadi orang nomor 2 kolektor Echinodorus. Jadi kalau Pak Matali punya lebih dari 700 spesies Echinodorus, kalau saya mungkin baru ya 500-an kali ya macamnya, jenisnya. Jadi Echinodorus itu di Pak Matali mungkin 700 lebih. Dan Pak Matali itu senior kita, sang maestro, salah satu orang yang penyilang Echinodorus dan satu-satunya di dunia Echinodorus paling lengkap tuh di Pak Matali. Sampai detik ini ya? Sampai detik ini, mungkin Echinodorus di Pak Matali itu ada 700 macam lebih dan kebanyakan belum dikasih nama. Dan kalau di saya mungkin masih sekitar 500-an kali ya, belum banyak lah. Kita memperkenalkan tanaman itu bener-bener kita spesiesnya jelas. Terus Marono satu persatu tanaman yang kita posting, oh ini spesiesnya ini, subspesiesnya ini, jenisnya ini harganya sekian dulu gitu. Nah sekarang kan enggak, nah sekarang jualan B1 berapa jumlahnya gitu. Nah dulu enggak, dulu tuh kita jualan tanaman itu masing-masing jenis kita posting, kita jelaskan dari mana, terus dia spesiesnya apa, varietasnya apa, subspesiesnya apa, kita jelaskan dulu. Cara ngerawatnya gimana dulu gitu, memperkenalkan tanaman. Tapi lama-lama sekarang wis yo buyar ya. Intinya dulu orang-orang awal main aquascape itu belajar dari belajar ahli botani. Iya, dari dulu kita kalau beli tanaman dulu tuh beli satu, kita belajar dulu. Mau sudah berhasil ditanam, beli lagi bulan depan, belajar lagi gitu. Jadi sampai hafal jenis-jenisnya, kita nggak sampai lupa. Sekarang kan enggak. Sekarang orang beli kripto, wes empoh jenisnya apa enggak tahu. Pokoknya kripto. Dulu beli Echinodorus tuh macam-macam.
ini jenisnya ini sekarang enggak, pokok merah retrobin sekarang. Ya, betul. Sekarang tuh pokok merah retrobin gitu aja. Dulu enggak. Retrobin enggak pernah ada. Kalau rubin ada rubin narolip, rubin broadleaf sama rubin ada 3. Tapi retrobin enggak ada. Tapi sekarang tuh pokoknya warna merah retrobin aja gitu. Jadi dulu kita pelihara tanaman tuh eksklusif banget. Tiap jenisnya kita hargai, kita hormati. Sekarang enggak. Sekarang pokok jenisnya ngomong pokok abang retrobin gitu aja sekarang. Ya kayak sama cryptocurrency itu yang paling mudah-mudah. Tapi ya tergantung ekonomi juga loh ya. Tapi sekarang kan semuanya udah murah. Jadi saya rasa tanaman tuh semuanya pada dasarnya mudah, asalkan kita tahu bagaimana habitat aslinya dia dari mana. Kalau kita sudah tahu habitat asalnya dia dari mana, kita akan mudah. Tanpa filter, tanpa aerator, tanpa CO2 pun oke. Jadi semua ini nggak ada CO2, nggak ada filter? Nggak ada. Saya satu-satunya pedagang ya yang tidak punya CO2, tidak punya aerator, punya lah aerator untuk beberapa ikan ya, tidak pakai filter, dan saya tidak memperlakukan khusus tanaman-tanaman saya dari dulu sampai sekarang. Tapi kan mungkin di sini airnya bagus, suhunya agak dingin. Enggak juga. Ini udah beberapa minggu udah dikuras juga oke. Enggak juga. Yang penting kita tahu habitat aslinya dulu. Oke, siap. Nah, kalau ada teman-teman dari area sekitar sini yang mau mampir ke sini, kira-kira di mana nih alamatnya nih? Ini alamatnya di Jalan Raya Ngijo, Karangploso 292. Nama tokonya Miral Aquapol. Tapi kalau mampir rata-rata takut kalau dikenyot. Di Google Map ada ya? Ada dong. Oke, siap. Terima kasih. Thank you. Ilmunya sangat bermanfaat semua. Oke, saya habis ini aman kan ya? Aman dong, kan mohon maaf kamu kan usianya udah 40 ke atas jadi aku nggak minat. Oke teman-teman, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan kali ini. Wawancara singkat dengan salah satu Master of Aquascape di Indonesia yang sangat kontroversial, tapi jujur ilmunya sangat mantep. Apabila kalian ingin tertarik belajar tentang spesies tanaman akuatik maupun non akuatik, bisa mampir di sini, tapi harus beli ya. Harus beli dong, mampir-mampir kok ausir. Oke, dadah, sampai ketemu lagi.